Jangan ngaku jadi CEO kalau lu nggak pernah jadi COE. Mungkin lu udah biasa dengan term CEO, yaitu Chief Executive Officer. Tapi COE adalah Chief of Everything. Nah, buat yang baru memulai bisnis atau yang baru mulai bisnis, sangat penting lu tuh diawali dengan COE, bukan menjadi CEO. Karena dengan menjadi COE, Chief of Everything, lu ngertiin A sampai Z. Proses dari awal sampai proses ke akhir. Ibarat kata, lu nggak mungkin jadi kepala montir atau kepala bengkel kalau lu nggak pernah jadi montir. Dengan lu pernah jadi montir, lu ngerti, oh bagaimana sebuah mesin bekerja, bagaimana sebuah baut, sebuah komponen, semuanya bergerak dalam sebuah mesin. Dengan memahami itu, lu mendapatkan the whole picture dan lu baru bisa menjadi kepala bengkel yang efektif. Pertama, lu harus ngertiin alur dari sebuah bisnis. Pernah nggak lu lihat orang yang kerjaannya cuma merintah doang, seorang atasan, tapi dia belum pernah melakukan itu semua sendiri. Beda dengan orang yang pernah mulai dari bawah, sudah pernah melakukan itu semua, dan dia naik pangkat menjadi atasan. Menurut gue orang yang cuma bisa nyuruh-nyuruh di awal dan nggak pernah melalui itu semua, nggak akan bisa menjadi seorang leader yang efektif. Karena belum tentu dia mengerti segala alur dari proses tersebut. Tapi kalau orang itu udah lahir dari bawah, mengerti alurnya, pernah mengerjakan semua, pasti dia bisa menjadi leader yang lebih efektif. Orang suka berpikir menjadi CEO itu ongkang-ongkang kaki doang. Maunya hire semua orang baru mulai bisnis nih, hire A, hire B, hire C. Dan kerjaannya cuma mau merintah orang. Nah, yang begini-begini gue yakin nggak akan berkembang bisnisnya. Kenapa? Karena semuanya terlalu instan. Dia instan hire orang di bidang yang dia nggak ngerti bisnisnya, dan dia cuma bisa merintah. Atau dia running bisnisnya nggak akan efektif. Yang model begini jadinya akan gagal berkembang karena dia tidak mau repot. Dia nggak mau repot karena di awal dia udah meng-hire seluruh orang dan dia cuma nyuruh. Akhirnya dia nggak ngerti apa-apa. Dan mindset orang-orang begini biasanya mereka itu terlalu mau nyaman. Mereka nyaman di belakang meja, nyuruh-nyuruh, dan nggak bisa ngertiin semuanya. Gue mulai jadi developer, semua gue kerjain. Mulai dari survei lahan, cek berkas ke notaris, cek berkas ke BPN. Kemudian dari soal perizinan berikutnya. Dari muter-muter ke rumah warga, ke RT, RW, kelurahan, atau dinas-dinas terkait, itu pun gue puterin sendiri. Dari cari kontraktor, cari vendor, gue puter ke perumahan sekeliling, tanya-tanya dengan mandor, siapa kontraktornya, bandingin mereka semua, dan pilih yang terbaik. Kemudian dari cari desain apa sih yang cocok buat perumahan ini, gue cari desain terbaik yang untuk paling relevan di site gue. Itu pun semua gue lakukan sendiri. Dan di awal tim gue sangat lean. Kenapa? Karena ya gue berasa dengan gue melakukan semua ini, gue ngertiin proses dari A sampai Z, semuanya gue pernah melakukan, gue bakal bisa menjadi leader yang lebih efektif kalau gue mengetahui alurnya. Hasilnya, gue jadi bisa bedain orang yang ngomong kosong sama orang yang memang beneran ada isinya. Kan ketika di perjalanan kita pasti akan ngobrol dengan banyak orang, dengan vendor, dengan orang-orang terkait yang membantu kita nantinya, yang nge-quote harga ke kita jadi bisa tahu apakah ini orang beneran ngerti atas jasa yang mau dia tawarkan, atau orang ini hanya perantara yang ngomong-ngomong dan gak ada isinya. Itu baru bisa lo dapetin ketika lu ngerti prosesnya. Yang kedua, jadilah pengemudi, bukan penumpang. Sering nggak lu itu disetirin sama orang dari sebuah tempat ke tempat lain dan lu nggak pernah inget jalannya karena lu nggak pernah nyetir. Tapi ketika lu nyetir sendiri sekali aja, lu langsung inget jalannya. Itulah bedanya jadi pengemudi dan penumpang. Dengan jadi pengemudi, kita dilatih untuk bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan. Karena kenapa? Kita yang pegang kendali. Kita yang mengarahkan kemana arah mobil itu bergerak. Kita jadi memegang tanggung jawab penuh. Coba kita dari awal nggak ngerti apa-apa, hanya nyuruh-nyuruh orang. Ujungnya ketika terjadi kesalahan, kita hanya bisa menyalahkan orang. Karena bukan kita yang mengerjakan. Dan mindsetnya kita nggak mau mengerjakan. Makanya dengan seperti itu kita nggak akan belajar apa-apa. Karena cuma mau santai, cuma mau nyalain orang jika terjadi sesuatu yang di luar perkiraan. Ketiga, ketika lu menjadi COE dan melakukan segala sesuatunya sendiri dan banyak belajar di awal, lu itu mendapatkan small win. Jadi ketika lu belajar sesuatu, lu berhasil melakukan sesuatu, lu akan mendapat kepercayaan diri. Dan kepercayaan diri ini menjadi bensin buat lu untuk terus maju, terus bergerak, dan tidak putus asa. Kenapa? Karena rasa percaya diri ini dan bensin ini lu butuhkan. Karena namanya bisnis nggak ada yang sukses cepat. Semuanya itu butuh waktu dan proses. Nah, apa yang membuat lu tetap keep going? Kalau bukan rasa percaya diri atas keberhasilan yang lu dapatkan di sepanjang jalan. Tapi kalau lu menyuruh orang semuanya dan itu gagal, akhirnya lu juga nggak mendapatkan apa-apa. Percaya diri enggak, dan lu mulai meragukan diri lu karena lu nyuruh orang dan tidak hands on. Dan dengan hanya menyuruh orang, lu jadi hanya dengerin apa kata orang. Mungkin ketika lu lagi bingung mengambil sebuah
opsi, orang akan kasih solusi, oh lu cobain aja A, ada yang bilang cobain B. Nah, karena lu nggak even ngerti konteksnya dan lu nggak pernah memulai dari bawah, lu jadi bingung. Dan pada akhirnya lu akan mengikuti apa kata orang. Oh, kata si orang ini begini deh, kata si orang ini begini deh. Lu jadi nggak punya anchor, atau lu nggak punya keyakinan terhadap sesuatu. Nah, ini yang gue sering lihat banyak terjadi ke orang-orang yang di awal menyuruh-nyuruh doang. Ketika orang ngomong A, dia ikut. Ngomong B, dia ikut. Karena dia tidak punya keyakinan atas apa yang dia ketahui di bidangnya. Dan seringkali kejadian seperti itu akan datang dan ngetes lu sebagai business owner. Apakah lu yakin dengan decision lu? Pasti kita sering ditanya seperti itu kan. Untuk keyakinan kita di put into test, itu hanya bisa dari conviction kita atas pengalaman yang pernah kita laluin. Kalau kita nggak punya pengalaman, nggak pernah ngerti bidangnya, nggak pernah hands on, keyakinan kita itu akan gampang luntur. Dan ketika masalah besar datang, makin bingung lagi dan ujungnya kita nggak bisa mengambil tindakan yang efektif. Yang keempat, multi-angle thinking. Dengan lu pernah ngelakuin A sampai Z sebagai business owner, lu jadi tahu bahwa sebuah bisnis itu banyak divisi atau banyak parts yang bergerak bersama di satu waktu bersamaan. Dampaknya apa sih? Kalau gue di developer, ada bidang finance, sales, produksi, legal, dan hal-hal lain. Ketika bikin sebuah decision, pasti akan mempengaruhi banyak divisi-divisi lain. Dan kadang keputusan itu mungkin nggak ideal untuk divisi tertentu. Tapi sebagai leader yang pernah ngerjain semua, pasti lu bisa mengambil sebuah keputusan yang paling tepat dan paling dibutuhkan di saat itu demi divisi itu. Tapi coba lu bayangin, lu seorang business owner dan lu dihadapkan pada pilihan penting, tapi lu nggak ngerti bagaimana seluruh lini bisnis lu bergerak. Dan decision yang lu ambil tentu mempengaruhi lini-lini tersebut secara langsung maupun secara tidak langsung. Bayangin, apa jadinya ketika lu ambil keputusan tersebut, tapi lu nggak even ngerti apa dampaknya. Untuk menjadi CEO, lu harus mulai jadi COE. Action plan-nya adalah satu, lu harus ngertiin alur bisnis lu dari A sampai Z. Yang kedua, jadilah pengemudi, bukan penumpang. Karena dengan menjadi pengemudi, lu akan lebih hands-on dan lebih cepat ngerti prosesnya. Ketiga, lu dapetin small win dari hands-on kerjaan-kerjaan lu tersebut. Dengan lu dapetin small win tersebut, lu mendapatkan kepercayaan diri untuk terus bergerak ke depan. Dan dengan kepercayaan diri lu yang terus bertambah, lu akan makin pede dalam menghadapi hal-hal atau tantangan yang lebih besar. Yang keempat, multi-angle thinking. Jadi, dengan lu mendapatkan semua pengalaman di setiap lini, lu jadi bisa mengambil keputusan yang paling tepat untuk bisnis lu. Share ke teman atau partner bisnis lu yang cuma jadi CEO, tapi nggak pernah jadi COE.